warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 7, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Karena kali ini kalian bertemu dengan Bu Meli dalam pembelajaran matematika, kita akan belajar tentang garis dan juga sudut. Oke, garis dan sudut ya. Kompetensi dasarnya 3.10 dan kompetensi dasar 4.10. Indikatornya memahami dan menjelaskan hubungan antar garis, dan 3.6.2 menjelaskan kedudukan dua garis baik sejajar, berhimpit, berpotongan yang melalui benda-benda konkret. Sehingga tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan kalian dapat memahami dan menjelaskan hubungan antar garis dan bisa menjelaskan kedudukan dua garis ya melalui benda-benda yang konkret juga. Nah, kita ke hubungan antar garis, titik dan juga bidang terlebih dahulu ya. Nih, kalian bisa lihat di sini ada titik ya, titik A. Kemudian ada garis G atau garis RS dan bidang alfa atau bidang KLM. Nah, apa sih itu titik sendiri? Kemudian apa itu garis dan juga apa itu bidang? Nah, titik, kalian lihat di sini ya, ada titik A. Ya, titik itu hanya dapat ditentukan letaknya saja. Jadi letaknya itu ada di mana, ya. Tapi dia tidak bisa kita ketahui berapa panjangnya atau berapa lebarnya, ya. Jadi dia tidak mempunyai ukuran dan juga tidak mempunyai besaran. Nah, biasanya titik itu digambarkan atau dilambangkan dengan noktah. Ini namanya noktah ya, yang bulat, kemudian berwarna hitam kecil ini namanya noktah. Nah, sebuah titik itu biasanya kita simbolkan atau kita beri nama dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, contohnya di sini ya, titik A, ya berarti kamu tulis noktahnya atau kamu gambar noktahnya. Kemudian kita tulis titiknya yaitu dengan huruf kapital A besar, gitu ya. Oke, terus selanjutnya apa itu garis ya? Garis itu adalah ya suatu ya garis yang lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya ya, dua tanda panah di setiap ujungnya, di mana tanda panah ini itu mengindikasikan atau menggambarkan bahwa garis tersebut itu tidak terbatas panjangnya. Jadi kalau misalkan dipanjangkan ke bawah itu panjangnya sangat tidak terbatas ya, tak terhingga. Ke atas juga dipanjangkan juga panjangnya tidak terbatas. Jadi kenapa ada tanda panah seperti ini ya? Itulah garis. Ya. Nah, garis biasanya kita simbolkan atau namai dengan huruf kecil ya. Kalau huruf kecil, contohnya di sini garis G, hurufnya kecil. Atau dengan garis RS. Jadi di sini ada titik R dan ada titik S ya. Terus atasnya kita kasih dengan tanda garis seperti ini, ada anak panah di ujung kanan dan dia juga di ujung kirinya ya. Tapi kalau misalkan dengan simbol ini berarti R-nya ditulis dengan huruf besar dan S-nya juga ditulis dengan huruf besar ya. Kenapa ini titik dan titik ya? Ternyata titik dan titik itu bisa kita hubungkan dengan garis karena garis sendiri adalah kumpulan dari beberapa titik gitu ya. Terus apa itu bidang? Ya, bidang di sini ada contohnya bidang alfa ya atau bidang KLM. Nah, apa itu bidang? Ya, bidang datar adalah suatu daerah yang panjang dan lebarnya itu tidak terbatas. Ya, panjang dan lebarnya tidak terbatas. Di sini namanya atau kita simbolkan dengan bidang alfa, atau kalian juga bisa tulis dengan bidang KLM karena di sini ada titik K, L dan juga M. Ya. Oke, selanjutnya hubungan antara titik dan juga garis. Nah, di sini hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik itu terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Nah, kalau titiknya terletak di dalam garis, contohnya di gambar yang A ini.
ada sebuah garis L, kemudian di situ ada titik A, ya, di mana titik A itu berada di dalam garis L, ya, jadi titiknya itu terletak pada garisnya, ya, dan titik itu menjadi bagian dari garis tersebut. Kemudian kalau yang kedua, titik terletak di luar garis, ya. Contohnya di sini ada titik B yang berada di luar garis M. Jadi garis M dan titik B-nya itu ada di luar sini. Jadi titik B tersebut itu tidak menjadi bagian dari garis M, ya, ada di luar garisnya, ya. Yang kedua, hubungan antara titik dan juga bidang. Pada keadaan seperti gambar di atas ini, ya, hubungan antara titik dan bidang itu kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada titik yang terletak pada bidang atau titik tersebut itu menjadi bagian dari bidang, ya, jadi titiknya ada di dalam bidang ini. Contohnya yang gambar yang pertama ada suatu bidang alfa, kemudian di situ ada terdapat titik A dan titik tersebut itu terletak pada bidang atau titik tersebut itu menjadi bagian dari bidang alfa tersebut. Tuh. Terus kondisi yang kedua adalah jika titiknya itu tidak terletak pada bidang atau titik tersebut bukan merupakan bagian dari bidang. Contohnya di gambar yang kedua, di sini ada bidang alfa, sebuah bidang alfa di mana di sebelahnya ada sebuah titik bernama titik A. Nah, titik A ini tidak terletak pada bidang alfa tersebut atau titik A ini tidak menjadi bagian dari bidang alfa tersebut, ya. Oke. Kemudian hubungan antara garis dan bidang. Nah, hubungan antara garis dan bidang dibedakan menjadi tiga, ya. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, garis tidak terletak pada bidang. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Yang pertama dulu, garis terletak pada bidang, ya. Jadi di sini ada sebuah bidang alfa, ya, yang memiliki luas dan panjang yang tidak terbatas. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah garis G, ya. Jadi garis G ini terletak pada bidang alfa atau menjadi bagian dari bidang alfa tersebut. Maka disebut sebagai garis yang terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, garis tidak pada bidang. Nah, garis tidak pada bidang maksudnya apa? Ya, garis tersebut itu terletak di luar bidang. Jadi kalau misal ada bidang alfa, ya, terus di sebelahnya ada sebuah garis G. Nah, garis G ini itu terletak di luar bidang atau tidak menjadi bagian dari bidang alfa. Kemudian yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Jadi kalau ada bidang alfa begini, terus ada sebuah garis yang dimana dia menembus atau memotong bidang tersebut. Nah, kalau di gambar ini dicontohkan garisnya itu adalah garis G, ya, dimana dia menembus atau memotong bidang alfa. Jadi kalau ada titik-titik yang atau garis-garis yang putus-putus ini artinya adalah dia memotong di bagian sebaliknya, ya, atau di bagian sebelahnya. Jadi seperti tidak terlihat. Selanjutnya kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah dua garis yang saling berpotongan. Kemudian yang kedua, dua garis yang sejajar, dan yang ketiga adalah dua garis yang berhimpit. Yang pertama dulu, garis yang berpotongan. Nah, dua garis dikatakan berpotongan itu apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Ya, jadi kalau misalkan ada dua buah garis, ya minimal ada dua buah garis, ya. Kemudian dia itu terletak pada suatu bidang datar yang sama, kemudian dia berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya di sini ada garis K dan juga garis L. Nah, garis K dan L ini
saling berpotongan di titik O. Ya, maka garis K dan L dikatakan sebagai garis yang berpotongan. Kemudian yang kedua ada garis P dan juga ada garis Q. Nah, garis P dan Q itu berpotongan di salah satu titik, ya. Misal kita sebut dengan titik O. Nah, garis P dan Q ini juga disebut sebagai garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus ya otomatis dia disebut juga sebagai garis berpotongan. Lanjut yang kedua adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut itu terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan meskipun kita memanjangkan garis tersebut sampai panjang yang tak terhingga. Jadi kalau dipanjangkan garis tersebut, kedua garis atau lebih itu tidak akan saling berpotongan. Contohnya di sini ada garis A dan juga garis B. Nah, garis A dan B ini dikatakan sebagai garis yang saling sejajar. Kenapa? Karena ketika garis A dan B ini kita panjangkan ke panjang yang tidak terhingga, maka garis A dan B tidak akan bertemu di salah satu titik atau tidak akan berpotongan. Jadi garis A sejajar dengan garis B. Kemudian contoh yang kedua ada garis C, K, dan L. Nah, ini ada 3 garis ya. 3 garis ini itu disebut sebagai garis yang saling sejajar ya karena ketika garis ini kita panjangkan ke kanan ataupun ke kiri dengan panjang yang tidak terhingga itu tidak akan berpotongan ya, tidak akan berpotongan di titik manapun karena dia saling sejajar. Jadi garis C sejajar dengan K, begitu juga sejajar dengan L. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada garis O dan juga ada garis P. Nah, garis O itu dikatakan tidak sejajar dengan garis P. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita panjangkan garis O ke bawah atau kita panjangkan garis P ke bawah juga, mereka akan bertemu di salah satu titik ya. Karena dia tidak sejajar. Di sini ada kemiringannya. Jadi tidak sejajar. Sama juga kalau kita panjangkan ke atas, ya O-nya kita panjangkan ke atas, garis P-nya juga kita panjangkan ke atas. Suatu saat dengan panjang tertentu nanti akan berpotongan di salah satu titiknya. Jadi garis O tidak sejajar dengan garis P. Ya. Oke, lanjut yang terakhir adalah garis yang berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 garis persekutuan. Ya, maksudnya bagaimana? Contohnya di sini ada garis A, ya. Kalian lihat garis A itu adalah garis yang berwarna putih. Kemudian ada garis B. Nah, garis B ini adalah garis yang berwarna kuning. Nah, garis A dan B ini saling berhimpit, ya. Jadi saling bertumpuk satu, ya, dengan satu garis persekutuan, ya, paling sedikit 2 garis persekutuan, ya. Mereka saling berhimpit. Terus yang kedua contohnya ada garis R yang berwarna merah, kemudian ada garis S yang berwarna biru. Nah, garis R dan S ini juga dikatakan sebagai garis yang saling berimpit, ya, karena memiliki paling sedikit 2 garis persekutuan, ya, jadi saling berhimpit, menumpuk jadi satu, gitu ya. Oke, nah kalian lihat di sini masalah nyata tentang garis ya yang saling berpotongan, sejajar dan berhimpit itu ada pada contoh rel kereta api. Nah, berdasarkan gambar rel kereta api ini, apakah kalian bisa menunjukkan garis yang saling berpotongan atau manakah garis-garis yang saling sejajar ya atau garis-garis yang saling berhimpit? Nah, kita lihat ya di sini ya. Untuk garis yang saling berpotongan. Jadi kalau misalnya di rel kereta api ada garis yang memanjang ya, terus ada garis yang lebar seperti ini. Nah, perpotongannya ada di mana? Ada di sini ya. Dan garis yang ini. Jadi perpotongannya ada di sebuah titik. Misal kita namai dengan titik O di sini. Ya.
Terus garis-garis yang saling sejajar, yang mana? Ini ya, garis yang saling sejajar yang panjang sekali tak terhingga ke sana ya. Nah, kalau kita panjangkan terus ya, itu tidak akan saling berpotongan ya, sepanjang apapun garis itu. Jadi tidak saling berpotongan. Ini juga sama. Ini dan ini juga saling sejajar. Ya. Oke, nah itu dia materi kita tentang perkenalan pertemuan pertama tentang garis ya, hubungan antara titik, garis dan juga bidang. Kemudian yang kedua tadi adalah tentang garis ya, ada garis sejajar ya, berpotongan dan juga berhimpit. Kemudian ini ada latihan soal, 3 buah soal yang kalian kerjakan ya. Soalnya ini bentuk jawaban singkat dan juga harus kalian jelaskan juga ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.